Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas analisis sekaligus evaluasi sebuah konten media sosial berdasarkan etika komunikasi Islam. Nah, sebelum kita masuk ke analisis dan evaluasi, mari kita tonton video berikut ini. Pacaran nggak boleh? Boleh, tapi akad dulu baru pacaran. Siapa bilang pacaran nggak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21? Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, mawaddatan warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Kasih dan sayang. Berkasih sayang bahasa anak main pacaran. Dan itu boleh banget setelah nikah. Dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah. Nggak perlu ngumpet, nggak perlu diam-diaman, nggak perlu takut ketahuan orang lain, nggak perlu harus di tempat-tempat yang tersembunyi, nggak perlu takut ada rasa dosa, malah berpahala lah gitu. Ngelihat aja berpahala, memegang tangannya berpahala, berpelukan berpahala, dan seterusnya nggak usah diperjelas, berpahala. Ini pacaran setelah nikah, jadi nggak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Konten yang saya pilih adalah video ceramah singkat dari Ustaz Hanan Attaqi yang beredar di TikTok. Dalam potongan video tersebut beliau menyampaikan kalimat tapi akad dulu baru pacaran. Video ini termasuk jenis media dakwah digital berbentuk video pendek yang ditunjukkan untuk masyarakat luas, khususnya generasi muda. Ustaz Hanan Attaqi dikenal sebagai pendakwah yang dekat dengan anak muda dan sering menyampaikan pesan agama sesuai dengan bahasa santai, sederhana, serta mudah dipahami. Konteks dari video ini adalah membahas mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya bagaimana hubungan romantis yang sebaiknya dilakukan secara halal melalui pernikahan. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam konten ini adalah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dijalani sesuai syariat Islam. Kalimat akad dulu baru pacaran menegaskan bahwa hubungan romantis seharusnya dimulai setelah adanya akad nikah yang sah, bukan melalui pacaran bebas sebelum menikah. Konten ini ingin mengingatkan anak muda agar tidak mengikuti tren pergaulan modern, tetapi tetap menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup. Selain itu, video ini juga mengajak audiens untuk menjaga diri, menjaga pergaulan, serta menempuh jalan yang halal serta bertanggung jawab. Jika dianalisis lebih dalam, video ini juga merepresentasikan nilai religius sebagai solusi atas persoalan pergaulan masa kini. Hubungan yang sering dianggap biasa dalam budaya modern ditampilkan kembali melalui sudut pandang Islam. Dengan pandangan Islam, video ini berusaha membangun kesadaran bahwa kebahagiaan dalam hubungan bukan hanya soal persoalan perasaan, tetapi juga soal keberkahan dalam tanggung jawab. Secara denotatif, kita hanya melihat seorang ustaz sedang berbicara di depan jemaah sambil memegang mikrofon. Namun secara konotatif, kalimat singkat tersebut mengandung pesan moral yang kuat tentang menjaga kehormatan diri dan pentingnya memilih jalan halal dalam hubungan. Selanjutnya saya akan masuk pada bagian evaluasi berdasarkan etika komunikasi Islam. Berdasarkan prinsip kejujuran atau sidik, konten ini dapat dinilai sesuai karena pesan yang disampaikan jelas, terbuka, dan tidak mengandung unsur kebohongan. Ustaz Hanan Attaqi menyampaikan pandangan Islam secara langsung tanpa manipulatif atau menyesatkan audiens. Bukti dari konten ini terlihat dari kalimat yang lugas, yaitu akad dulu baru pacaran, yang menunjukkan posisi tegas sesuai dengan nilai agama.
Berdasarkan prinsip qaulan ma'rufah, yaitu berkata dengan baik, santun dan bermanfaat, konten ini juga sesuai dengan penyampaian, dilakukan dengan bahasa ringan dan mudah dimengerti, tanpa kata kasar, hinaan atau ejekan kepada orang yang berpacaran. Walaupun membahas isu sensitif, pembicara tetap menjaga tutur kata sehingga nasihat tersebut lembut dan tidak menghakimi. Hal ini menunjukkan bahwa pesan agama tidak disampaikan secara agama bisa disampaikan dengan cara yang santun. Kemudian jika dilihat dari larangan ghibah dan fitnah, konten ini juga sesuai dengan etika komunikasi Islam. Dalam isi video tidak ada penyebutan nama seseorang, tidak membuka aib individu tertentu, dan tidak menuduh pihak lain tanpa bukti. Isi konten hanya berupa nasihat umum tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan Islam, dengan demikian video ini tidak mengandung unsur merendahkan orang lain. Selain itu, konten ini juga sesuai dengan prinsip dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan ajaran dengan bijaksana dan sesuai kondisi audiens. Penggunaan platform TikTok atau media sosial memiliki bukti bahwa dakwah dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Video pendek lebih mudah dijangkau generasi muda yang aktif di dunia digital. Ini merupakan strategi komunikasi yang efektif agar pesan agama lebih luas diterima masyarakat. Namun, sebagai bentuk evaluasi kritis, konten ini juga memiliki kekurangan karena durasinya singkat. Sebagai audiens mungkin salah memahami maksud ucapan tersebut jika hanya melihat potongan video. Ada kemungkinan seorang menilai pernyataan ini terlalu sederhana tanpa melihat penjelasan lengkap dalam kajian aslinya. Karena itu, meskipun pesannya baik, audiens tetap perlu mencari sumber ceramah yang utuh agar tidak terjadi salah tafsir. Secara argumentatif, saya menyatakan bahwa konten ini secara umum sesuai dengan etika komunikasi Islam. Dasar normatifnya adalah prinsip sidq, qaulan ma'rufah, larangan ghibah dan fitnah, serta dakwah bil hikmah. Bukti dari konten terlihat dari gaya penyampaian yang sopan, isi pesan yang mengajak pada kebaikan, dan tidak ada unsur penghinaan terhadap pihak lain. Konten ini juga relevan dengan kondisi masyarakat saat ini karena membahas pergaulan anak muda yang sering menjadi persoalan sosial. Kesimpulan tegas dari analisis dan evaluasi ini adalah bahwa video Ustaz Hanan Attaqi merupakan contoh konten media sosial yang positif dan sesuai dengan etika komunikasi Islam. Pesan yang disampaikan mengajak kepada hubungan yang halal, menggunakan bahasa santun, jujur, dan memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah yang efektif. Sebagai penggunaan media sosial, kita perlu lebih cerdas memilih konten yang bermanfaat serta menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton saya, Irna. Sekian, mungkin cukup sekian video singkat yang sempat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.